Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel saya. Pada hari ini, kita akan bersama membahas soal CPNS 2019, materi kompetensi seleksi bidang untuk penyuluh pertanian ya, part yang ke-11. Permasalahan dalam membuat program penyuluhan pertanian terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai. Faktor tersebut antara lain: A. Bersifat perilaku, B. Non-perilaku, C. Fisik, D. Perilaku dan non-perilaku. Jawabannya yang adalah yang D ya. Faktor yang perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang ingin dicapai, yaitu perilaku, bisa dari sifat karakteristik manusianya sendiri, dan non-perilaku bisa faktor teknis ya. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat atau merumuskan kegiatan program adalah A. Kecepatan, B. Ketepatan, C. Waktu, D. Ketersediaan teknologi. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ketersediaan teknologi. Karena pada saat kita akan membuat suatu kegiatan program, kita harus consider atau mempertimbangkan teknologi yang ada di sana. Fakta yang ditunjukkan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu program. Pernyataan tersebut merupakan pengertian unsur program penyuluhan pertanian, yaitu A. Keadaan, B. Tujuan, C. Masalah, D. Rencana, E. Masalah. Jawabannya yang tepat adalah yang A. Keadaan. Keadaan merupakan fakta yang ditunjukkan oleh data yang terdapat pada saat akan disusunnya suatu program. Untuk tujuan adalah pernyataan tentang perubahan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Masalah adalah faktor penyebab keadaan tidak memuaskan atau hal-hal yang tidak dikehendaki. Untuk rencana sendiri adalah suatu plan. Kalau misalnya plan lagi itu sama aja ya. Rencana itu mungkin suatu susunan kegiatan yang akan kita lakukan. Itu rencana. Format program penyuluhan pertanian adalah A. Pendahuluan, tujuan, keadaan umum, masalah, rencana kegiatan. B. Pendahuluan, keadaan umum, masalah, tujuan, rencana kegiatan. C. Pendahuluan, keadaan umum, tujuan, masalah, rencana kegiatan. D. Tujuan, rencana kegiatan, masalah, keadaan umum, pendahuluan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi saat kita akan mengadakan program penyuluhan pertanian, yang pertama kali kita perhatikan adalah formatnya pendahuluan dulu, baru keadaan umum. Keadaan di mana tempat kita akan melakukan penyuluhan, baru tujuan penyuluhan itu sasarannya apa. Setelah kita tahu apa tujuan kita cari kira-kira masalah apa yang bisa menghambat program penyuluhan ini. Setelah kita tahu, kita list masalahnya, baru kita bisa merencanakan kegiatan apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah yang ada di sana, serta mencapai tujuan penyuluhan kita. Berdasarkan suplai air, lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai merupakan pertanian A. Lahan kering, B. Lahan lebak, C.
C. Lahan sawah. D. Lahan pasang surut. Jawaban yang tepat adalah B. Lahan lebak. Lahan lebak merupakan tanah rendah berpaya yang memanjang dekat sungai besar. Dalam musim hujan, seluruh daerah ini tergenang. Tapi, saat musim kemarau, air berangsur-angsur turun sampai kering. Itulah lahan lebak ya. Ini lahan lebak pada musim hujan. Dan ini gambaran lahan lebak pada musim kemarau. Ini lahan pasang surut ya. Biasanya pasang surut kalau nggak salah berada di dekat laut. Kalau nggak salah ya. Atau danau atau sungai. Next. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini untuk membantu keberlangsungan channel ini untuk memberikan kualitas soal yang lebih bagus. Bagi kalian yang 70% belum subscribe, tolong subscribe, klik tombol merah ini. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih karena telah setia nonton channel ini. Karena banyak merebaknya novel coronavirus, dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan menggunakan kiat-kiat pencegahan agar tidak tertular oleh coronavirus. Bisa kalian baca di sini ya. Semoga kalian tetap sehat ya kawan. Peran penyuluh sebagai penghubung antara peneliti dan petani disebut A. Linker, B. Katalisator, C. Motivator, D. Inisiator. Jawaban yang tepat adalah A. Linker. Penyuluh berperan sebagai perantara dan penghubung informasi untuk petani maupun dari petani. Penyuluh menyampaikan informasi dari balai pengkajian maupun peneliti ke petani dan menyampaikan aspirasi dari petani ke pembuat kebijakan. Jadi, linker atau penghubung inilah yang menghubungkan antara peneliti ke petani. Kalau motivator ini lebih ke bagian untuk menyemangati masyarakat untuk membuat sesuatu. Inisiator juga kurang lebih hampir sama. Ini inisiator inilah dia yang menjadi core. Core itu atau peran penting untuk menggerakkan suatu kegiatan. Katalisator ini kalau dalam kimia, katalis itu adalah suatu zat yang digunakan untuk mempercepat suatu reaksi. Inilah berarti kalau misalnya katalisator dalam penyuluh pertanian, berarti penyuluh sebagai agen yang mempercepat suatu perkembangan pertanian ya. Hasil tanaman pangan real di daerah tropik negara berkembang lebih kurang separuh dari hasil negara berpenghasilan tinggi di daerah beriklim sedang karena A. Kualitas sumber daya rendah, B. Lahan tidak subur, C. Perubahan musim tidak teratur, D. Efisiensi fotosintesis di daerah tropis rendah. Jawaban yang tepat adalah D. Karena konversi energi matahari dalam fotosintesis di daerah iklim sedang sekitar 2%. Pada daerah tropik hanya 0,2%. Nama Menteri Pertanian pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 adalah A. Terawan Agus Putranto, B. Agus Gumiwang Kartasasmita, C. Johnny Gerard Plate, D. Syahrul Yassin Limpo. Jawaban yang tepat adalah yang D. Pak Syahrul Yassin Limpo. Untuk Terawan merupakan Menkes, Menteri Kesehatan. Agus Gumiwang merupakan Menperin, Menteri Perindustrian.
Johnny Gerald merupakan Menkominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika. Syahrul merupakan Mentan, Menteri Pertanian. Inilah Pak Syahrul, Mentan. Ini Pak Terawan, Menkes, Menteri Kesehatan. Ini Pak Johnny Gerald, Menteri Kominfo ya, Informatika. Kalau ini Menperin kita, Menteri Perindustrian, Pak Agus ya. Oke. Ini Pak Syahrul, Mentan. Ini Menkominfo, Pak Terawan Menkes. Ini Menperin. E-reporting merupakan aplikasi rekomendasi Kementerian Pertanian untuk A. Mengukur tinggi permukaan tanah, B. Mengukur luas lahan sawah petani, C. Mengukur jarak WKPP ke BPP, D. Mengukur kerjasama petani penyuluh. E-reporting merupakan aplikasi untuk mengukur luas lahan sawah petani. Berikut merupakan aplikasi yang ada di layanan website Mentan ya, Menteri Pertanian. Ini e-reporting, aplikasi luas lahan sawah. Sarita, Sistem Informasi Agribisnis Tanaman Pangan. E-surat, aplikasi surat internal. Simang, Sistem Manajemen Anggaran. E-CPCL, Calon Petani, Calon Lokasi DJTP 2019. OPTDPI, Organisme Pengganggu Tumbuhan Dampak Perubahan Iklim. Inilah aplikasi yang ada di Mentan ya. Tugas penyuluh pertanian provinsi adalah A. Menetapkan pola karir penyuluh pertanian, B. Menyusun rencana penyuluh desa, C. Memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten atau kota, D. Membantu pengembangan jaringan petani antar desa. Jawabannya adalah yang C. Jadi tugas penyuluh pertanian provinsi itu dia memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan penyuluhan di kabupaten atau kota dari provinsi asal dia sendiri. Terima kasih telah menonton pembahasan penyuluh pertanian bagian yang ke-11 ya. Jika kalian belum paham, mungkin bisa diulang lagi untuk menonton kembali video ini, dan juga jangan lupa untuk belajar dari media lain ataupun buku lain. Semoga kalian bisa menggapai impian kalian untuk menjadi abdi negara. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan soal lainnya.